Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku Asma Zakia. Dan balik lagi di Pamer Buku. Pamer Buku adalah sebuah hasutan supaya kamu baca buku. Nah, pada hari yang berbahagia ini, aku akan nge-review satu buku yang lagi nunggu pre-order prequelnya. Kira-kira apa ya buku yang lagi pre-order prequel akhir-akhir ini? Tanggal 29 Januari kemarin terakhir pre-order prequelnya. Oke, tanpa berlama-lama, here we go. Orang-orang biasanya, karya Pak Cik Andrea Hirata. Yeay! Kece banget ya, warna kuning. Terus gambar depannya orang pakai topeng-topeng monyet, terus kayak bawa sesuatu gitu di belakangnya. Terbitannya Bentang Pustaka dong, of course. Tebelnya 300-an halaman. Jadi karena seru banget, aku yakin kalian bisa nyelesain ini dengan cepat. Oke, buku ini bercerita tentang khasnya Pak Cik apa coba? Pak Cik itu khasnya adalah bercerita tentang pertemanan, ya nggak sih? Kayak Laskar Pelangi, terus novel-novel setelah Laskar Pelangi itu kan kisah tentang persahabatan semua. Nah, orang-orang biasa juga itu isinya 10 sekawan yang ditakdirkan oleh semesta untuk berada dalam satu deret yang sama di ruang kelas. Ada yang karena buruk rupa, ada yang karena bau, ada yang karena nggak naik kelas terus, ada yang karena genit dan suka ngobrol, dan akhirnya mereka ditakdirkan bersama. Setelah bertahun-tahun mereka sudah menjadi orang tua, salah satu anak dari 10 sekawan itu ada yang tiba-tiba pokoknya karena konflik kehidupan akhirnya jadi anak pintar. Nah, karena dia jadi anak pintar, dia pengen masuk fakultas kedokteran karena dia penasaran kenapa ayahnya tuh meninggal gitu loh. Jadi kayak dia penasaran gitu dengan ilmu kedokteran. Dan ibunya ini cerita sama teman-temannya kayak gimana nih, maksudnya kayak dia minta bantuan lah, minta solusi sama 9 teman yang lain. Dan akhirnya dicetuskanlah sebuah adegan, sebuah rencana, sebuah konspirasi untuk membuat supaya uang itu ada gitu loh, buat si anaknya Dinah, namanya Aini. Kan tahu kan? Anaknya Dina nih yang yang mau masuk fakultas kedokteran kayak gitu deh. Nah, konfliknya menarik karena berlatar belakang di Kabupaten Belantik, kabupaten yang boleh dibilang tingkat kejahatannya itu 0. Di sana ada inspektur dan sersan yang tiap hari kerjanya melamun karena bukannya banyak kerjaan tapi mereka mager gitu ya. Tapi justru nggak ada kerjaan sama sekali. Jadi kayak mereka bingung gitu, di mana kejahatan, di mana orang-orang jahat di muka bumi ini berada, karena nggak ada banget di Kabupaten Belantik. Dan itu kayak wow, oke. Nah, menariknya lagi, penceritaan di sini itu tuh gayanya tuh diksinya tuh diksi khasnya Pak Cik Andrea Hirata, tapi jadi dramatis, tapi juga kocak. Tapi serius, tapi kocak, tapi serius. Jadi kayak baca buku, dia bisa nyelesain ini cuma dalam waktu 2-3 hari. Jadi menurut aku emang ini gampang banget sih buat dibaca karena semenarik itu gitu loh. Mantap. Oke, jadi apa aja kelebihan dari buku ini? Kelebihan dari buku ini 1, nilai-nilainya itu komplit banget, paket komplit. Yang tadi aku bilang, nilai persahabatan, nilai perjuangan, nilai kerja keras, soliditas, kejujuran, dan banyak lah, masih banyak di sini. Itu 1. Dan kalau baca sih kayak Andrea Hirata tuh kayak ngajak kita, kayak mengkritik sosial, ekonomi, politik di negeri ini. Tapi bukan kritik juga, jadi kayak nyindir halus gitu loh, kebayang gak? Jadi kayak, oh iya ya, negara kita kayak gini ya, ternyata yang kayak gitu-gitu loh. Menarik banget sih. Terus, yang tadi aku bilang juga, suasananya tuh kocak gitu, jadi gak ngebosenin bacanya, bener-bener alur ceritanya tuh asik, seru, jadi gak bakalan kalian bisa berhenti baca gitu, kayak page turner, bakalan terus dibalik-balik halamannya. Kayak gitu.
Mungkin sih yang bakalan bikin agak kesulitan buat baca buku ini adalah karena bukunya itu, punya banyak banget tokoh dan masing-masing tokoh tuh punya ceritanya gitu loh. Jadi mereka kayak, jadi ada satu bab yang nyeritain tentang tokoh anu dan tokoh anu, terus nanti tiba-tiba di halaman selanjutnya di bab lain itu nyeritainnya tokoh lain gitu. Jadi kayak mesti bener-bener nginget, oh kejadiannya tadi kayak gini, kayak gini, kayak gini, jadi nyambungin benang merahnya. Meskipun sih nggak sesusah itu, cuman artinya buat gue yang agak susah buat ngafal nama ya, dan namanya jadi ada banyak banget di sini, mungkin akhirnya jadi PR. Cuman memang ceritanya tuh, jadi judulnya orang-orang biasa, ceritanya juga gimana ya? Dibilang biasa ya nggak juga gitu, nggak mungkin. Dibilang nggak biasa juga ya biasa gimana tuh? Bingung kan, gue juga bingung ceritanya. Pokoknya harus baca banget sebelum prequelnya nanti tiba. Prequelnya judulnya Guru Aini. Kalau dari namanya sih gue curiga itu bercerita tentang si anak ini ya, tapi nggak tahu juga karena cuman baru baca review-reviewnya aja, belum tahu bakalan cerita kayak gimana. Gue nggak bakalan sotoy, gue bakalan menanti Guru Aini dengan baca orang-orang biasa lagi. Dan buat kalian yang belum baca orang-orang biasa, langsung cus pesan, bisa di mana aja. Aku sih paling sering beli di bukabuku.com atau di Shopee, tapi di Togamasnya, bukan kayak penjual-penjual yang murah-murah banget gitu loh, nggak mungkin. Ini sih harganya 89.000 di Pulau Jawa, jadi kalaupun diskon nggak bakalan sampai setengahnya dari 89.000 sih kayaknya gitu. Apalagi ya, oh iya, ada bagian yang paling menarik banget dari buku ini, sampai aku tandain. Itu bagian dimana puncak-puncak dari dari buku ini menurut aku kayak klimaks banget. Dimana semua uang di dunia ini berada. Ini itu kayak buat aku oke. Buku ini kayaknya arahnya ke sana deh gitu. Jadi kayak bam, lo harus baca deh pokoknya. Harus baca, sumpah harus baca. Udah, dari aku itu aja review bukunya. Kalau misalnya tidak baca, kalian bisa komen di bawah bagian mana yang kalian suka, tokoh mana yang kalian suka. Kalau gue sih suka semua tokohnya ya, suka semua tokohnya. Tapi menurut gue yang paling ciamik adalah yang mencetuskan rencana mereka gitu. Itu sih paling the best. Oke. Itu sih dari gue. Oh ya, tadi komen, jangan lupa komen di bawah sukanya tokoh siapa, adegan apa, dan seterusnya. Kalau misalnya kalian punya kesan yang lain atau pesan yang lain, boleh juga komen. Oke, sekian dulu untuk pamer buku pada hari ini, pada episode kali ini. Lain kali akan jumpa di pamer buku selanjutnya. Semoga kalian gak bosen. Tetap like, comment, and subscribe. Boleh juga komen mau review buku apa. Insya Allah kalau misalnya aku lagi udah baca atau aku belum baca, akan dijadikan masukan. Oke, thank you guys. Nanti kapan-kapan jumpa lagi. Dah.